Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek tugas akhir kami yang berjudul Model Deteksi Rasa Jeruk Medan berdasarkan warna dan tekstur berbasis pengolahan citra digital. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eva Rianti dengan NPM 0651220071 dan teman saya Sadara Hani dengan NPM 0651220080. Jadi penelitian ini itu merupakan hasil rekonstruksi dan pengembangan dari jurnal sebelumnya. Saya akan mengasih lihat jurnalnya. Nah, ini jadi jurnal sebelumnya itu berjudul Klasifikasi Citra Digital Daun Herbal menggunakan metode KNN dan metode CNN dengan ekstraksi fitur GLCM. Jadi dalam jurnal ini, itu pendekatannya yang digunakan itu berfokus pada klasifikasi jenis daun herbal berdasarkan tekstur citra menggunakan metode KNN dan CNN. Dari jurnal ini juga, kita mengadaptasi dan memodifikasi pendekatan yang ada untuk membangun sebuah model klasifikasi baru dengan judul Model Deteksi Rasa Jeruk Medan berdasarkan warna dan tekstur berbasis pengolahan citra digital. Jadi objek citranya yang semulanya itu daun herbal, kita ubah menjadi buah jeruk. Sedangkan fitur yang digunakan meliputi warna dan tekstur dengan metode ekstraksi GLCM serta algoritma klasifikasi CNN dan KNN sebagai pembanding. Jadi di sini kita hanya merubah sebuah objeknya saja, sebuah datanya saja. Jadi untuk model metodenya itu sama dengan jurnal sebelumnya. Latar belakang di sini sistem klasifikasi rasa jeruk medan ini dikembangkan dengan CNN dan juga fitur tekstur yaitu GLCM. CNN ini akan mengenali pola visual, sedangkan GLCM-nya ini akan mengekstraksi teksturnya, itu ada kontras dan juga correlation. Dan juga ada KNN digunakan sebagai pembanding berbasis fitur GLCM. Jadi, kombinasi metode ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi klasifikasi dibandingkan pendekatan manual dan juga konvensional. Adapun tujuan dari penelitian ini itu adalah untuk membangun model deteksi rasa jeruk medan berbasis citra digital menggunakan CNN dan juga fitur tekstur GLCM untuk meningkatkan akurasi yang diklasifikasi. Nah, selain itu, KNN berbasis GLCM juga diterapkan sebagai metode pembanding untuk mengevaluasi keunggulan CNN. Adapun manfaat penelitiannya, yang pertama, dapat meningkatkan wawasan dan keterampilan dalam penerapan CNN dan juga KNN yang dikombinasikan dengan ekstraksi fitur tekstur menggunakan GLCM untuk analisis citra di bidang pertanian. Yang kedua, dapat membantu mengidentifikasikan rasa jeruk medan secara akurat guna memilih kualitas buah yang tepat dan juga meningkatkan daya saing produk. Terus yang ketiga, dapat melatih kemampuan dalam pengolahan citra. Nah, dalam hal ini dapat melatih kemampuan dalam pemrograman Python dan juga penggunaan tools seperti TensorFlow. Nah, adapun ruang lingkup dari penelitian ini, yang pertama, metode yang digunakan ini hanya CNN dan juga GLCM juga KNN. Dengan GLCM-nya itu untuk deteksi rasa jeruk medan berbasis citra. Terus yang kedua, tidak mempertimbangkan faktor yang lain seperti kandungan kimia yang ada di dalam buah jeruk ataupun sensor laser elektroniknya. Terus yang ketiga, pemodelan dan pelatihan dilakukan menggunakan Python dan juga TensorFlow. Tinjauan pustaka. Model deteksi ini itu adalah algoritma yang secara otomatis dapat mengekstrak dan juga membandingkan fitur dari data seperti citra untuk mengidentifikasikan objek atau kondisi secara akurat. Terus TensorFlow ini itu adalah pustaka atau library yang dapat digunakan untuk mempermudah pemrosesan dan juga optimasi komputasi dalam aplikasi AI dan juga machine learning. Terus di sini ada CNN. CNN ini itu adalah salah satu algoritma deep learning yang dapat mengklasifikasikan gambar melalui ekstraksi fitur, reduksi dimensi, penghubungan fitur, dan juga klasifikasi akhir dengan softmax. Terus di sini ada GLCM. Nah, selain CNN itu ada GLCM atau kepanjangannya itu adalah Gray Level Co-occurrence Matrix,
yaitu teknik ekstraksi tekstur yang dapat menganalisis hubungan antar piksel yang menghasilkan fitur statistik seperti kontras, correlation, energi, dan juga homogeneity yang dapat digunakan untuk membedakan karakteristik visual yang berkaitan dengan rasa jeruk. Terus yang selanjutnya di sini ada KNN atau K-Nearest Neighbors. Nah, di sini itu adalah algoritma klasifikasi berbasis jarak yang menentukan kelas suatu citra berdasarkan kedekatannya dengan data latih pada ruang fitur. Dalam hal ini menggunakan fitur tekstur hasil ekstraksi si GLCM-nya. Terus di sini ada metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan itu adalah KDD. Yang pertama kita lakukan itu adalah data selection. Terus kita lakukan preprocessing data, lalu kita lakukan transformation data. Selanjutnya akan menghasilkan knowledge atau pengetahuan. Oke, di sini ada data selection. Yang pertama kali kita lakukan itu adalah mengumpulkan data, karena memang di sini dalam penelitian ini kita menggunakan data primer, maka seluruh gambar yang ada di sini nih, buah jeruk yang ada di sini itu adalah data citra primer yang dimana kita mendapatkan sendiri. Terus setelah kita mendapatkan datanya, kita simpan di suatu folder, lalu kita kelola datanya dengan baik. Setelahnya kita klasifikasikan labelnya. Nah, kita klasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu ada kelas asam, asam manis, dan juga manis. Selanjutnya kita pembagian dataset. Nah, di sini kita lihat ya, kalau misalkan yang asam itu dia lebih kayak ke warnanya hijau, dan juga teksturnya tuh keras dan juga banyak tekstur yang kasar. Terus kalau misalkan yang asam manis dia agak kekuningan, jadi ada hijau ada kuningnya, atau agak kuning keorenan, itu ke asam manis. Oke, untuk pembagian datasetnya kita bagi secara 80 banding 10 banding 10, di mana 80%-nya itu akan digunakan sebagai data latih, 10% lainnya digunakan untuk sebagai data valid atau data uji, terus selanjutnya 10% yang lainnya sebagai data valid gitu. Terus selanjutnya setelah kita data selection, setelah kita simpan datanya, kita kelola dan juga kita kita klasifikasikan berdasarkan label. Nah, selanjutnya kita harus melakukan data preprocessing. Nah, di sini dalam data citra yang pertama kita lakukan itu adalah remove background-nya. Terus selanjutnya kita ada yang namanya resize dan batch size. Terus selanjutnya ada normalisasi. Nah, proses tadi remove background, resize and batch size, dan juga normalisasi itu tuh bertujuan untuk meningkatkan kualitas data gambar yang mana bisa menghilangkan gangguan dan juga bisa mempersiapkan si datanya ini agar dapat diolah lebih lanjut. Terus di sini ada ekstraksi fitur tekstur dengan GLCM. Jadi tahapan ini dilakukan proses teks diekstraksinya fitur teksturnya menggunakan metode Gray Level Co-occurrence Matrix atau GLCM, menghasilkan fitur seperti kontras, correlation, energi, dan juga homogeneity yang mempresentasikan perbedaan karakteristik si visual jeruknya. Selanjutnya kita akan membahas penerapan model CNN. Jadi model CNN ini berbasis arsitektur mobile NIT V2, digunakan untuk klasifikasi berdasarkan kombinasi citra dan fitur tekstur GLCM. Model ini itu dilatih menggunakan TensorFlow untuk menghasilkan prediksi rasa jeruk. Adapun tahapan yang dilakukan pada model CNN, yang pertama itu menginput layer, terus yang kedua itu convolutional layer, yang ketiga itu max polling layer, yang keempat itu softmax layer. Lalu selanjutnya ini ada penerapan model KNN-nya. Jadi metode KNN ini itu digunakan sebagai pendekatan pembanding. Model ini itu untuk mengklasifikasikan gambar berdasarkan jarak fitur GLCM antara citra uji dan data latihnya. Lalu selanjutnya ini ada evaluasi. Yang pertama di sini ada perhitungan confusion matriksnya. Di sini ada prediksi. Ini ada asam, sama manis. Jadi ini merupakan perhitungan confusion matriksnya. Lalu ada evaluasi klasifikasi.
Nah, di sini ada precision, ada recall, ada F1 score. Nah, untuk asam ini precisionnya itu 97%, recall-nya 97%, F1 score-nya 97%. Nah, untuk asam manis dari precision, recall sama F1 score itu sama nilainya 98%. Lalu yang manis untuk precision, recall sama F1 score itu 100%. Jadi untuk akurasinya itu ada 98,49%. Lalu di sini ada hasil dan pembahasan. Jadi dataset yang kita punya itu terdiri dari 2.656 gambar buah jeruk Medan dengan 3 kelas rasa, ada manis, asam manis, dan asam. Jadi pembagian datanya itu untuk data latih itu 80%, ada 2.124 gambar, lalu data validasinya itu 10%, ada 266 gambar, dan data ujinya itu 10%, ada 266 gambar. Lalu untuk preprocessingnya, jadi setelah data terkumpul, gambar-gambar tersebut melalui proses pemrosesan agar kualitas visualnya sesuai dengan kebutuhan pelatihan. Lalu selanjutnya ada transformation. Jadi proses transformasi ini berupa augmentasi gambar untuk meningkatkan variasi data pelatihan, membantu model mengenai pola dengan lebih baik, dan menghindari overfitting. Lalu di sini ada data mining, kita menggunakan CNN dan KNN. Ini ada tabel layer tipenya, ada outshape-nya sama paramnya. Ini bisa kita lihat. Lalu selanjutnya ini ada interpretasi dari gambar. Ini yang pertama itu kita GLCM dan CNN-nya dulu. Ini ada training validation loss-nya. Untuk base epoch-nya itu ada di 49. Lalu untuk training dan validation akurasinya di base epoch-nya itu di 29. Lalu untuk yang maaf ini typo, ini yang KNN ya. Yang KNN ini gambarnya. Lalu untuk proporsinya itu kita menggunakan 80, 10, dan 10. Ini ada data train akurasinya 0,98, untuk close-nya 0,05, data validasinya untuk akurasinya 0,99, lalu loss-nya itu 0,06. Lalu di sini ada confusion matrix. Yang pertama ini confusion matrix yang CNN. Jadi untuk jeruk asam yang masuk ke jeruk asam manis ini ada 2 gambar. Lalu untuk jeruk asam manis yang masuk ke jeruk asam itu ada 2 gambar. Untuk jeruk manis ini aman. Lalu selanjutnya ini ada confusion matrix yang KNN. Jadi untuk yang jeruk asam itu masuk ke jeruk manis itu ada 4 gambar. Lalu yang masuk ke dalam jeruk asam manis itu ada 20 gambar. Lalu untuk yang jeruk manis ini masuk ke 4 ke dalam data jeruk asam manis. Lalu yang untuk jeruk asam manis itu ada masuk ke jeruk asamnya 6 sama ke jeruk manisnya itu 3. Jadi ini ada kesimpulannya. Jadi penelitian ini itu menghasilkan sistem klasifikasi rasa jeruk Medan berbasis citra digital. Model CNN plus GLCM mencapai akurasi 96%, lebih tinggi dibandingkan kombinasi KNN dan GLCM yang akurasinya hanya mencapai 49%. Hasil ini menunjukkan keunggulan CNN dalam mengenali karakteristik visual buah serta potensinya untuk otomatisasi klasifikasi rasa secara andal. Baik, mungkin kita langsung membuka websitenya saja. Jadi ini merupakan tampilan awal websitenya. Nah, di sini ada judul dari websitenya, itu adalah CitraScope. Jadi ini merupakan platform analisis citra, LCM atau attractive feature dan AI gitu. Lalu di sini kita bisa memilih metode. Jadi di sini itu kita ada 2 metode, yaitu GLCM dan KNN, lalu ada GLCM plus CNN. Jadi semisal kita memilih yang CNN terlebih dahulu nih, kita klik,
Lalu di sini ada detail metode GLCM dan CNN-nya. Ini ada proses analisis, ada 5. Lalu di sini kita bisa mengupload sebuah gambar. Jadi kita akan mencoba upload. Jadi ini tuh buah jeruk asam. Nah, sudah kita upload. Jadi di sini itu ada tombol reset. Misal kita pencet reset, jadi gambarnya akan terhapus. Nah, tadi ada gambar, lalu sekarang udah kehapus. Misal kita mau memasukkan gambar lagi, kita upload. Jadi kita bisa klik lanjutkan analisis atau ini ada informasi sistem si websitenya. Misal kita mau klik yang informasi sistem dulu ya. Nah, jadi ini ada informasi sistem dari si websitenya. Nah, jadi ini tuh ada metode analisis yang tersedia. Ini ada KNN, ini ada penjelasan KNN, terus fitur-fiturnya, lalu ini ada CNN dan fitur-fiturnya, lalu performa sistemnya bagaimana, terus ini ada pembuatan websitenya itu pakai apa aja, gitu. Terus kita balik lagi. Nah, kalau misalkan balik lagi, nanti gambarnya hilang. Terus kita upload lagi. Jadi kita akan mengupload gambarnya ulang. Kita klik, ini gambarnya itu gambar buah jeruk asam. Lalu kita lanjutkan analisis. Nah, ini hasilnya jadi jeruk itu terdeteksi asam. Benar, untuk persentase buah jeruk asamnya itu 99,55%. Nah, di sini ada fitur GLCM yang diekstraksi untuk ini KNN. Jadi ini ada kontrasnya, homogeneity-nya, correlation-nya, sama dissimilarity-nya, energi, ASM-nya. Nah, di sini ada penjelasan fitur GLCM-nya. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.